warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Wajib. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang teks cerita sejarah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, seperti biasa, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan kalian dapat memperoleh manfaat dari belajar teks cerita sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Insinyur Soekarno. Seperti yang disampaikan Insinyur Soekarno, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Ingat, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selamat menyaksikan video pembelajaran kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini adalah 3.4 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyaksikan video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah dan menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan dengan penuh percaya diri. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah. 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau di sini merupakan kalimat yang memiliki penanda informasi yang merujuk pada masa lalu. Perhatikan contoh kalimat berikut. Semenjak belasan tahun yang lalu, Perwira Lembu Tirta mendiang ayah kalian dan Perwira Progodigdoyo di samping perwira-perwira lain termasuk Gusti Adipati Tuban adalah pembantu-pembantu Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana yang dahulu masih bernama Raden Wijaya. Pada kalimat tersebut menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu atau peristiwanya telah terjadi. Bisa kalian lihat dari awal kalimatnya semenjak belasan tahun yang lalu, dan kalimat selanjutnya di situ yang dahulu. Itu menunjukkan peristiwanya sudah terjadi di masa lampau. Jadi pada kalimat tersebut terdapat ciri kebahasaan, yaitu kalimat bermakna lampau. Ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal atau menggunakan kata penghubung yang menunjukkan keterangan waktu, atau ada yang menyebut kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal termasuk kata hubung yang erat sekali kaitannya dengan waktu. Kata hubung ini berfungsi untuk menjabarkan kronologi dari suatu keadaan atau peristiwa. Contoh dari konjungsi temporal adalah sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, semenjak, ketika, dan lain-lain. Contoh kalimat bisa kita temukan dalam kalimat berikut ini. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Kata setelah menunjukkan konjungsi temporal. Contoh lainnya pada kalimat berikut ini. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Kata sejak merupakan konjungsi temporal. Ciri kebahasaan ketiga pada teks cerita sejarah adalah menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan.
Ciri dari kata kerja material adalah kata kerja yang berimbuhan me dan ber. Perhatikan contoh penggunaan kata kerja material pada kutipan novel sejarah Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur berikut ini. Mereka membuka pidato di mana-mana, seperti takkan kering-kering kerongkongan mereka. Kata membuka merupakan kata kerja material. Beruntung mereka bergerak hanya di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda. Kata bergerak merupakan kata kerja material. Selanjutnya, ciri kebahasaan keempat dalam teks cerita sejarah adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh kutipan teks berikut. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak, karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Kata berpikir merupakan kata kerja mental. Ciri kebahasaan kelima dalam teks cerita sejarah adalah menggunakan kalimat tak langsung. Contoh, menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Ciri kebahasaan keenam dalam teks cerita sejarah adalah menggunakan dialog. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Perhatikan contoh berikut. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Dari contoh tersebut, maka bisa kita ketahui adanya dialog. Dialog percakapan dua orang atau lebih. Ciri kebahasaan ketujuh dalam teks cerita sejarah menggunakan kata-kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Perhatikan contoh berikut ini. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar daripada wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Dari contoh tersebut kita bisa tahu perwatakan tokoh dari Gajah Mada, yaitu berwibawa. Jadi, ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang pertama adanya kalimat bermakna lampau. Kedua, adanya konjungsi temporal. Ketiga, adanya kalimat tak langsung. Empat, adanya kata verba material. Kelima, adanya verba mental. Keenam, adanya dialog. Ketujuh, menggunakan kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Ingat, cerita sejarah pribadi sama dengan autobiografi. Autobiografi merupakan kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Kemudian, kalian analisis ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah pribadi yang telah kalian tulis. Kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia tentang
kebahasaan dalam teks berita sejarah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswa kelas 12, jangan lupa tetap ikuti anjuran pemerintah, selalu jaga jarak, mengenakan masker, dan rajin-rajin mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.